eh, imunitas tubuh ini menurun. Bukan berarti terus kita suruh tidur terus ya, tidur yang cukup. Ya, ini yang dimaksud bukan tidur yang banyak, tapi tidur yang cukup. Nah, lalu mental, rohani, sosial yang seimbang. Ini adalah salah satu penentu orang itu bisa sehat atau sakit. Contoh ya, apalagi sekarang ya kita harus social distancing, jarak jauh, jarang ketemu teman. Tetaplah ngobrol ya, walaupun mungkin nggak bisa tatap muka, ya by phone, WA itu karena uh, sosial itu kita tetap masih perlu karena kita makhluk sosial. Nah, ada contoh lagi sih sebenarnya kalau untuk perkara mental. Bisa jadi nih ada orang yang mungkin orang kaya ya, yang ibaratnya kalau orang yang berada biasanya kan makanannya pun gizinya bagus ya, istirahat cukup, tapi tiap hari digedorin misalnya ada yang hutang gitu ya, ada kolektor, stres itu lama-lama juga jantungan. Kalau orang Jawa bilangnya gitu ya, lama-lama juga akan kena sakit macam-macam. Kenapa? Karena tadi dari mental, sosial itu juga salah satu menentukan, dan juga rohani ya. Jadi kita tetap harus selalu waspada dan berdoa. Lalu olahraga yang teratur. Nah, olahraga yang teratur ini bukan ini beda dengan olahraga yang keras ya, dalam artian kan ada yang saat ini karena pikirnya senang olahraga maka memforce dirinya untuk olahraga. Nah, olahraga pun itu harus sesuai dengan usianya. Jadi jangan sampai langsung lama nggak olahraga tiba-tiba olahraga kardio yang bebannya berat, wah itu kita juga badannya akan shock juga. Nah, olahraga teratur ini kenapa teratur? Ya harus rutin. Tiap hari kita jalan kaki 30 menit ya. Entah hanya workout gitu ya yang cuman 10 menit, 15 menit, itu teratur, itu jauh lebih baik daripada nggak pernah olahraga tapi terus tiba-tiba olahraganya yang berat gitu ya. Tiba-tiba keliling lapangan berapa kali ya, harus kardio, angkat beban dan segala macam. Nah, itu berbahaya malahan. Nah, lalu lingkungan sekitar. Kita harus cek dulu kadar air yang gimana, dalam artian apa? Polusi lebih tepatnya. Nah, saya dulu sempat tinggal di sebuah desa, di sana saya kira baik-baik saja ya karena di desa. Tapi saya tidak pernah menghiraukan perkara lingkungan. Jadi anak saya waktu itu yang ketahuan kok tiba-tiba sakit, tiba-tiba kuning bayinya gitu ya. Dan saya akhirnya bawa ke kota, saya teliti semuanya dan ternyata yang menentukan apa? Karena polusi. Nah, polusinya apa? Karena sebelahnya saya itu toko pupuk, depannya adalah gudang pupuk, dan saya merasa kan rumah sebelah gitu ya, nggak tahu. Pada saat saya menjemur anak, kalau pagi bayi kan di dede gitu ya, dijemur gitu ya, jemur ternyata asapnya ya debu pupuk itu berterbangan dan itu mengganggu kesehatan anak saya. Dari situ akhirnya saya memutusin ternyata polusi itu menentukan. Kadang kita nggak sadar setiap hari kita tinggal di mana. Nah, apalagi yang mungkin ada yang asap rokok itu pasti sangat mengganggu untuk kesehatan. Nah, kalau tadi sudah tahu ada faktor penentu orang itu sehat dan bagaimana itu menjaga kesehatan kita. Lalu di luaran itu terlalu banyak radikal bebas. Kenapa saat ini kita nih butuh namanya food supplement atau superfood ya, makanan sehat ya. Karena yang pasti ya kebiasaan makanan cepat saji saat ini lagi rame nih antri McD BTS nih ya. Ya para ARMY ini sampai nutupin Gojeknya sampai waduh gila bejibun. Ya kenapa padahal makanannya dibilang sehat ya nggak sehat kan gitu ya karena itu fast food ya. Termasuk di junk food, makanan tinggi lemak dan gula, yang jual boba di pinggir jalan banyak ya, kopi-kopi di pinggir ya, macam-macam namanya. Nah itu kalau dibilang kopi murni, saya bilang kan enggak, kan pasti ada gulanya pun tinggi gitu. Nah itu yang membuat daya tahan tubuh terus imunitas tubuh tuh pastinya berkurang. Nah selain itu kenapa kok kita perlu food supplement? Radikal bebas yang lainnya. Kalau yang dulu
orang dulu semua bergerak banyak menggunakan tenaga. Pompa ya, dulu pompa kan digenjot ya, kalau bahasa orang Jawa tuh apa sih, dipompa ya, kita bener-bener gerak badannya. Sekarang tinggal pencet jalan ya. Mobil semua matic ya, motor juga matic. Dulu mau ke warung jalan kaki, naik sepeda. Sekarang mah langsung keluarin motor, gitu ya, udah cepet. Karena sekarang banyak menggunakan mesin, jadi tubuh banyak kurang bergerak, itu pun juga nggak bisa untuk detoksifikasi gitu. Nah, kalau kita ngomong aku udah makan sehat kok, konsumsi buah, sayur, iya kalau memang organik, nah itu memang baik. Tapi kalau kita beli yang ada di pasaran, itu rata-rata buah sayur juga sudah pakai ini ya, pengawet, dan juga sudah pakai zat lilin gitu. Di luaran pun minyak-minyak, apalagi gorengan ya, pentol, bakso, itu kenapa kok bisa awet kuat ya. Jajan-jajan cilok di pinggiran tuh kalau lagi apa namanya, pingin, orang Semarang sukanya gorengan ya, mendoan gitu ya, wah itu semakin kriuk semakin nikmat ya. Padahal terkadang kriuknya itu karena ada yang nambahin plastik seperti itu kan, kita nggak bisa jaga 100%. Apa yang penyakit apa yang bisa ditimbulkan karena ibaratnya radikal bebas. Nah, radikal bebas yang tadi itu akan menyebabkan penyumbatan yang ada di dalam tubuh kita. Karena itu bisa dibilang itu atom jahat gitu ya. Itu akan menyebabkan penyumbatan. Kalau menyumbatnya di jantung, maka akan jadinya jantung koroner. Kalau nyumbatnya ada di otak, bisa jadi stroke ya. Karena nanti penyumbatannya ada di pankreas, itu pasti akan mengganggu kerja pankreas dan jadi diabetes. Itu banyak hal yang terjadi. Karena apa? Penumpukan sel-sel yang jahat, atau kita bisa bilang radikal bebas. Nah, radikal bebas itu kan banyak ya, dari radiasi, dari polusi ya, stres, lalu nutrisi yang buruk, dan itu kan menyebabkan banyak hal. Nah, bagaimana caranya supaya tubuh sehat kita, atom sehat kita yang ada di dalam tubuh ini semakin tambah banyak, ya kan? Nggak kalah sama radikal bebas. Nah, gambar di ilustrasi di bawah ini kelihatan nih, ada atom sehat, ada radikal bebas, dan ada antioksidan. Jadi penangkal dari radikal bebas itu adalah antioksidan. Jadi fungsi antioksidan itu adalah untuk detoksifikasi. Nah, detoksifikasi di sini bukan berarti kalau detoks itu terus nanti buang-buang air, tuh bukan ya. Jadi atom sehat beserta dengan ada radikal bebas yang terpapan dalam tubuh kita ini bisa ditarik, diikat oleh namanya antioksidan. Itu namanya proses detoksifikasi, teman-teman. Nah, di sini apa yang ngebedain antara obat dengan nutrisi? Obat dengan suplemen ya. Orang nggak bilang kan suplemen lah, vitamin aja gitu ya. Nah, kadang orang minum vitamin juga ngomongnya minum obat gitu ya. Apa sih yang membedakan? Nah, kalau dilihat dari sisi kiri, obat itu dibuat di laboratorium dan itu bahannya sintetik. Kalau nutrisi itu bahannya alami. Nah, cara yang gampang untuk kita cek izinnya, izin edarnya. Kalau izin edarnya itu POM D atau G generik gitu ya. Nah, itu termasuk di bidang obat-obatan. Tapi kalau nutrisi pelengkap itu biasanya izinnya POM TI, traditional import gitu ya. Nah, kalau obat itu untuk orang sakit. Tapi kalau nutrisi pelengkap itu mau orang sehat ataupun sakit ya, itu boleh semuanya karena itu superfood ya, makanan sehat. Jadi orang sakit pun ya perlu makan sehat, orang sehat pun juga perlu yang makanan yang sehat gitu. Nah, kalau obat menggunakan dosis. Kalau nutrisi atau superfood itu sesuai kebutuhan. Kan tidak ada yang harus dosis, misalnya nih kalau kita mau makan sayur gitu ya, ngomong kata bayam, kan nggak perlu ditimbang-timbang juga gitu ya. Dalam artian
Kalau memang kebanyakan dari sisi usia yang punya penyakit itu pasti akan ditimbang. Tapi kalau misalnya, dan itu kan sesuai dengan kebutuhan kita, jadi nggak ada yang berakibat fatal, ada efek samping yang tidak ada. Nah, lalu kalau obat itu kalau kelebihan maka akan jadi racun ya. Biasanya orang kayak kebanyakan ya, itu misalnya penderita diabetes, hipertensi gitu ya, yang penyakit degeneratif itu kan konsumsi obat seumur hidupnya. Ya kalau udah konsumsi obat seumur hidupnya, nanti kalau dokternya, pernah saya bantu tanya mama saya waktu itu sempat punya keluhan hipertensi dan lain-lain. Kayak dok nih kalau diminum seumur hidup ada efek sampingnya enggak? Sudah bu, nggak usah mikir yang belakang dulu, depan dulu yang ditembak dulu mas itu. Nanti yang belakang kalau ada masalah ya baru diobati lagi. Wah ternyata begitu ya. Kalau obat sintetik itu semakin dikonsumsi lama itu akan mengendap di ginjal, dan itu yang akhirnya membuat bahaya, ada efek samping di sana ya. Nah kalau nutrisi pelengkap itu tidak ada namanya overdosis. Kenapa? Karena kelebihan pun itu akan dikeluarkan oleh tubuh. Sama halnya kita makan buah-buahan gitu ya. Kalau kelebihan apa yang terjadi? Ya dikeluarin lagi. Jadi tidak ada efek samping yang berbahaya untuk tubuh kita. Untuk obat dikonsumsi selama sakit. Kalau nutrisi pelengkap konsumsi kapan aja, nggak ada batas waktunya. Nah, untuk obat sendiri itu pasti dalam pengawasan dokter ya, jadi nggak boleh seenaknya kita tambah-tambah obat sendiri gitu, nggak boleh ya. Nah kalau nutrisi pelengkap itu dianjurkan siapa saja dan boleh untuk kita yang sebagai enterpriser itu untuk memberikan saran dosis gitu. Nah ini sekarang ngomong tentang produk-produk HDI. Apa sih keunggulannya produk HDI? Yang pertama, bahan dasarnya alami. Ya, bahan dasarnya dari produk berlebahan. Dan yang luar biasanya, produk ini sudah teruji ribuan tahun. Kok bisa? Karena sudah tertulis di 5 kitab suci agama yang ada di Indonesia. Ya, kalau Tuhan aja yang Maha Kuasa udah nulis ya, itu kan udah ribuan tahun umurnya ya. Nah, itu pun sudah teruji ribuan tahun hingga hari ini. Nah, yang berikutnya produk kita itu diproduksi oleh Sisi Pollen Company, di mana itu adalah pabrik perlebahan terbesar dan tertua di Indonesia, di dunia. Jadi Sisi Pollen Company ini pabrik perlebahan terbesar di dunia dan sudah 50 tahun lebih. Ya, lalu produk-produk kita juga sudah digunakan oleh atlet di 3 negara ya, dari Filipina, Malaysia, Indonesia. Fungsinya apa sih? Faedahnya apa kalau sekarang ngomong gitu? Kalau sudah digunakan oleh atlet, itu sudah pasti bebas doping, ya kan? Nggak ada efek samping dan yang pasti bernutrisi. Ya, karena nggak mungkin dong kalau atlet ada dopingnya, itu pasti nggak boleh ya. Nah, lalu yang berikutnya digunakan oleh 3 generasi presiden dari negara asalnya. Kalau sudah dikonsumsi oleh generasi presiden, sudah pasti produk itu bermanfaat ya. Jadi nggak mungkin kalau unfaedah terus dikasihkan ke petinggi negara gitu ya. Nah, penelitiannya sudah jelas, sudah direkomend, dan yang pastinya digunakan itu bermanfaatnya luar biasa. Kalau di Indonesia sendiri sudah lewat dari izin Depkes ya, BPOM semua udah ada, dan luar biasanya keunggulan produk HDI, pangsa pasar konsumennya tidak terbatas. Kok bisa? Iya, dari anak kecil sampai orang tua ada, orang sehat, orang sakit bisa ya. Mau pria, mau wanita konsumsi bareng bisa. Ya, jadi mau setengah pria, setengah wanita. Itu juga konsumsi, semua orang bisa konsumsi. Jadi pangsa pasar konsumennya kita ini tidak terbatas. Nah, lalu buat rekan-rekan semuanya, kalau sudah menjadi enterpriser, kita juga wajib untuk memberikan saran cara penggunaan produk-produk high desert. Cara penggunaannya adalah yang pertama, wajib untuk disimpan di tempat yang tidak kena sinar matahari langsung. Ya, lebih baik itu disimpan dalam lemari es. Ya, biasanya gini, kalau nggak di lemari es gimana? Asal tidak kena matahari langsung.
nggak dijemur gitu ya. Lalu kalau ada produk yang di dalamnya ada kapasnya, kadang tuh kidsri juga ada kapasnya, itu kapasnya harus dibuang. Jadi bukan langsung habis ditaruh terus dimasukin lagi, jangan. Nah, lalu tangan jangan masuk dalam botol ya, kayak ini ya, kayak gambar yang bawah. Tangan jangan taruh botol, tetapi dituangkan di tutup botol seperti yang nomor 2 ini. Nah, terkadang itu ada yang modelnya dibuka terus tangannya taruh di tangan gini, sisa dikembalikan begini. Jangan ya Bapak Ibu. Kalau kita nanti punya konsumen, kita harus mengajarkan jangan langsung kena tangan. Kenapa? Karena walaupun tangan kita ini udah bersih nih, udah cuci tangan nih ya, udah bersih semua. Tetapi di tangan ini kan pasti masih ada bakteri, bakteri baik misalnya, kita bisa bilang seperti itu ya. Sedangkan produknya kita ini tanpa pengawet dan itu benar-benar murni, di dalamnya tuh cuma ada silika gel buat pengering aja. Kalau misalnya udah kena tangan gini ya, terus nanti sisa kita kembalikan, ada yang terkontaminasi satu, itu semua kena, jadi sebotol rusak kan eman-eman ya. Jadi usahakan taruh di tutup botolnya. Butuhnya berapa sih? Oke, saya butuh 1, keluarkan 1 ya, kita ambil, sisanya tutup lagi, begitu. Nah, itu cara penggunaan produk-produk HDI. Nah, cara konsumsinya bagaimana? Cara konsumsi akan lebih baik jika kita itu mengkonsumsinya 30 menit sebelum makan. Untuk penyerapan lebih sempurna. Jadi sebelum masuk makanan bisa diserap dulu oleh tubuh. Nah, lalu tidak dianjurkan konsumsi dengan air panas, teh atau kopi. Ya, kita juga tahu kalau nutrisi itu kena air panas juga pasti berubah nutrisinya. Bukan berarti terus langsung jadi toksik ya, tapi pastinya itu nutrisinya akan jauh berkurang banyak. Nah, itu lebih tepatnya kita dianjurkan untuk konsumsi dengan air biasa ya, jadi bukan dengan air panas, teh atau kopi. Nah, lalu kita cara konsumsinya gimana? Mulai dengan dosis rendah dulu, lalu kita bisa naikkan secara bertahap. Dan produk-produk kita itu karena produk yang alami ya, food supplement itu adalah makanan. Saya selalu bilang makan saya ini makanan ya, jadi bukan obat ya. Makanan itu bisa dikonsumsi bersamaan dengan obat-obat dari resep dokter. Jadi no problem ya Bapak Ibu ya. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya dulu. Langsung tinggalin di chat atau mungkin raise hand juga boleh ya teman-teman ya. Ya, sambil saya lanjut lagi karena masih banyak ini slide-nya ya. Udah pada siap catatan belum? Ini kalau dengerin saya lama-lama tidur nanti kalau nggak siap catatan. Oke, ya ini produk unggulan kita itu namanya 4-Star. Ya, 4-Star itu terdiri dari polen, propolis, royal jelly, dan clover honey. Nah, sedangkan polen, propolis, dan royal jelly itu kita sebutnya sebagai dynamic trio. Ya, ini polen, propolis, dan royal jelly ini kita sebut sebagai dynamic trio. Ditambah dengan madu maka kita nyebutnya 4-Star. Ya, ini adalah rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena manfaatnya masing-masing. Nah, mau tahu manfaatnya nanti di slide berikutnya ya. Nah, saya kupas satu persatu. Apa sih polen? Nah, polen itu adalah serbuk sari bunga jantan atau bakal biji atau bakal buah. Nah, polen ini sering disebut sebagai intisari kehidupan. Bentuknya kayak gini ya, titik-titik ini. Nah, kalau ingin tahu bentuk polen yang asli, kalau beli madu clover honey, itu atasnya kan ada titik-titiknya itu ya, merah-merah, ya ada kuningnya, ada orange-nya. Titik-titik itu bukan debu ya, bukanlah butiran debu, tapi itu polen ya, kayak nutrisi, jangan dibuang. Soalnya saya punya konsumen ngomong, ini ada kotorannya, jadi dibuang. Oh, itu intisari kehidupan. Nutrisinya sangat lengkap. Nah, polen sendiri, nah ini keistimewaannya polen dari HDI apa sih? Di luaran banyak yang jual polen juga ya. Apa istimewanya? Punya HDI bipolennya kita adalah bipolen matang yang dipilih oleh lebah.
Nah, itu kalau dilihat, ini kan ada lebah bawa polen nih di kakinya. Ya. Jadi lebah sendiri, mata lebah yang bisa tahu mana serbuk sari yang udah mateng, mana yang belum. Beda sama mata manusia ya Bapak Ibu ya. Jadi ibaratnya kalau sering disebut itu polen itu kayak roti lebah. Jadi kan hanya lebah yang tahu mana yang makanan yang sudah enak, yang matang yang dia ambil. Nah, sedangkan di tempat lain kebanyakan polennya itu kalau dari petani, petaninya itu yang merontokkan sendiri. Kalau orang Jawa, orang Semarang tuh bilang digogrokin sama petaninya itu loh, gogrok gitu. Nah, kalau kita dirontokin itu kan beda. Ada polen mateng, ada nggak mateng ya kan. Nah, kalau yang di sini punya HDI itu spesial lebahnya sendiri ngangkat ya dari kakinya itu terbang bawa ke dalam rumahnya di kantong polennya itu ya. Nah, itu yang membuat berbeda karena polennya kita adalah polen yang matang. Nah, lalu metode semua ya, metode produknya HD itu semua diproses dengan sistem pendinginan. Ya, cold pressure. Jadi didinginkan, jadi hanya dipres didinginkan, jadi tanpa pemanasan, jadi tidak merusak nutrisi ya Bapak Ibu. Nah, lalu sistem pengelupasan kulit ari atau namanya double fracture itu hanya ada di produk HDI. Ya, polen ini kan seperti kacang nih ya gambarnya. Nah, itu ada lapisan luarnya. Jadi kayak kacang, tap gitu ya, terus dibuka lagi baru dapat intinya. Itu namanya metode double fracture. Ya ada yang punya HDI. Kalau yang lain polen kayak tadi hanya dirontokin terus kita harus konsumsi. Itu ibaratnya makan kacang sama kulitnya, kurang sempurna. Tuh. Nah, di sini pun polen ada dua kemasan. Yang pertama itu polen energi 520 untuk dewasa. Yang satunya honeybee polen itu yang dosisnya disesuaikan dengan anak-anak. Nah, kita kalau misalnya ngomong, loh berarti ini harus beda ya, anak-anak sendiri, yang dewasa sendiri. Tidak. Sebenarnya kalau kita bisa lihat di sini, ya kandungan polen energi 520 apa sih? 520 mg bipolen. Kalau yang honeybee pollen 130 mg bipolen. Ya. Jadi, saya kalau kehabisan polen energi saya ngambil 4 tablet honeybee pollen anak saya. Sama. Ya, kalau misalnya punya anak saya habis ya saya bagi aja kasihkannya dia. Kalau kelebihan gimana? Kalau kelebihan kan juga dibuang, itu cuma makanan, tidak ada efek samping. Ya, jadi kandungannya benar-benar yang murni dan mau dewasa mau anak-anak sama. Hanya yang honeybee pollen ada tambahan madu dan vanila biar anak-anak tuh suka ya sama rasanya. Nah, honeybee pollen sendiri itu fungsinya apa sih kalau untuk anak-anak? Anak-anak tuh untuk menormalkan nafsu makan. Jadi bukan untuk menaikkan nafsu makan ya, beda ya menaikkan sama menormalkan. Karena kalau dengar menaikkan nafsu makan, kalau ada anaknya yang sudah bobotnya udah gendut gitu ya, udah obesitas, pasti akan takut gitu ya. Nah, fungsi menormalkan nafsu makan itu kan kalau misalnya anaknya itu nafsu makannya rendah, nggak mau makan, maka dia akan naik. Nah, kalau nafsu makannya sudah tinggi, itu akan diturunkan perlahan. Jadi ibaratnya kasih sensor ke otak, stop makan, kamu kenyang, stop makan, kamu kenyang, seperti itu. Ya. Lalu meningkatkan peredaran darah, ya karena nutrisi di dalam polen itu lengkap sekali. Meningkatkan daya pikir dan konsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, ya nutrisi yang lengkap. Kenapa? Karena polen dianggap sebagai makanan terlengkap kedua setelah ASI. Nah, kalau misalnya ada orang ngomong vitaminku nomor 1, ini nutrisiku pasti nomor 1. Bapak Ibu, makanan terlengkap di dunia nomor 1 itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Itu Tuhan yang sudah ciptakan. Itu namanya ASI. Ya, ASI itu lengkap dan seimbang dan benar-benar yang menyehatkan karena ini luar biasa, nutrisinya lengkap banget. Nah, polen itu adalah makanan terlengkap kedua di dunia. Sudah banyak referensi dan jurnalnya. Itu polen itu Tuhan sediakan di alam. Ya, jadi bukan dari proses yang bagaimana.
Nah, polen itu makanan terlengkap kedua di dunia. Nah, lalu kalau dipakai ke anak-anak itu pasti bagus banget ya, apalagi kalau anaknya sudah mulai MPASI ya, jadi tetap diberikan nutrisi. Lah buat dewasa, kalau udah gede gini kan nggak minum ASI ya. Nah, kita juga perlu nutrisi kan ya. Nah, itu dibantu dengan polen 1 tablet pagi ya, itu kalau kita mau aktivitas wah itu sudah mengover buat kegiatan dalam sehari. Nah, kalau mau tahu kandungan bipolen seperti apa, ini loh kandungan nutrisinya bipolen. Lengkap ya Bapak Ibu ya. Dari asam amino, mineral, vitamin ya, enzim, koenzim. Nah, ini kalau tempat lain ngomong tempatku tinggi kalsiumnya, aku loh ada kalsium. kata si polen ya. Oh, tinggi vitamin C. Lagi rame kan ya COVID ya. Banyak orang berburu vitamin C. Di dalam bipolen juga sudah ada vitamin C-nya. Lalu mau cari apa lagi? Sudah lengkap banget di sini. Asam amino, enzim, koenzim ya, mineral semua, sama lemak, kolesterol, lain-lain tuh lengkap. Itulah kenapa buat ibu hamil bagus banget ya. Jadi nggak cuma asam folat, nggak cuma omega 3, omega 6, tapi di sini ada enzim pembentuk DHA. Loh, keren banget tuh. Enzim amilase, protease, dan lipase. Jadi ini lengkap banget. Kalau buat ibu menyusui bagaimana? Oh, ibu menyusui itu harus nutrisinya jauh lebih tinggi daripada orang normal. Kenapa? Karena dia harus mengcover dirinya dan satu sisinya membuat air susunya juga berkualitas. Nah, itu perlu namanya bipolen. Karena nutrisinya ini benar-benar lengkap dan seimbang. Nah, kalau dewasa kita konsumsi tadi 52. Polenergi 520. Fungsinya apa? Meningkatkan stamina dan daya seksual. Nah, lalu memperbaiki fungsi organ tubuh. Ya, kalau dalam tubuhnya kita gizinya lengkap dan seimbang, maka akan keluar sel-sel tubuh yang baru, karena setiap kita tidur kan akan ada regenerasi sel nih. Nah, bangun tidur itu akan ada sel-sel baru yang jauh lebih sehat. Lalu untuk melancarkan sirkulasi darah ya, kualitas dan kuantitas volume darah yang punya keluhan anemia, HB-nya rendah ya, trombosit rendah, DB itu dibantu dengan polenergi. Lalu untuk melancarkan kualitas ASI ya, dan vitamin otak dan pelengkap gizi dan antioksidan. Nah, pada saat saya waktu itu cerita tentang vitamin otak, ada teman saya tuh bilang gini, ngapain? Kan kita udah gede nggak belajar katanya gitu. Iya sih, udah nggak belajar, nggak ada ujian gitu ya, adanya ujian kehidupan gitu ya. Nah, kenapa kalau kita yang dewasa pun perlu vitamin otak? Ini karena semakin lama, apalagi karena pandemi gini ya, itu tuh kebanyakan di rumah, kadang-kadang lupa. Tadi kuncinya ditaruh mana ya? Nah, itu kita perlu namanya vitamin otak tuh supaya peredaran darah ke otak ini lancar, jadi tetap ingatannya pun bisa tetap tajam ya. Lalu berikutnya produk unggulan kita yang kedua setelah polenergi adalah propolis. Nah, apa sih itu propolis? Propolis adalah getah pohon pinus yang dicampur enzim yang dikeluarkan oleh perut lebah untuk membentuk sarang lebah. Jadi itu yang melapisi sarang lebah ya. Dan itu mengandung zat bioflavonoid yang dapat berfungsi sebagai antioksidan dosis tinggi. Nah, antioksidan yang tinggi ini berfungsi untuk membunuh bakteri, virus, dan juga jamur. Nah, sama, produk kita juga diawetkan dengan sistem pendinginan, jadi tanpa merusak kandungan nutrisinya. Manfaatnya di propolis apa sih? Manfaatnya itu karena antioksidannya dia tinggi, maka sering disebut sebagai antibiotik alami. Nah, kadang tuh kalau dengar antibiotik tuh udah pikirannya obat ya. Padahal yang dimaksud antibiotik alami itu adalah antivirus, anti jamur, antibakteri. Dan itu bersifat sebagai anti peradangan, anti inflamasi. Karena kita tahu setiap penyakit itu sumber utamanya adalah ada inflamasi di dalam, ya. Nah, ini fungsi dari propolis adalah bersifat sebagai anti peradangan, anti inflamasi. Lalu mencegah dan menghambat keganasan ya sel kanker, membongkar tumpukan plak kolesterol, membongkar tumpukan plak asam urat ya, menekan proses alergi.
memperbaiki dinding pembuluh darah, membantu menghancurkan batu ginjal dan batu di saluran kencing, lalu meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi bipropolis itu kenapa kok disebut sebagai antibiotik alami? Kalau kita bisa melihat dari tes ORAC ya, oxygen radical absorbance capacity ini dari tes ORAC menyebutkan, kan kita sering nih dengar, oh jeruk itu antioksidannya tinggi loh, ya. Jeruk antioksidannya tinggi, beri-berian antioksidannya tinggi. Yuk kita cek ya di sini ya. Kalau pisang aja antioksidannya 5, orange antioksidannya 24 ya. Beri-berian yuk kita cek yuk, blueberry 32. Ini padahal nyarinya di Indonesia jarang. Yang ada di Indonesia strawberry 26 antioksidannya ya. Lalu kalau propolis berapa? Ternyata propolis 9.674. Ya. Ada lagi rame nih pomegranate ya. Pomegranate ini 105. Jadi jauh banget ya sama kandungan antioksidan bipropolis. Nah, jadi satu bipropolis itu setara dengan 900 kali buah jeruk. Nah, jadi kalau saya ngomong daripada saya makan ratusan jeruk, lebih baik saya konsumsi 1 tablet bipropolis untuk cover antioksidan dalam tubuh saya. Di luaran juga banyak nih HDI propolis yang katanya, oh ada tuh propolis cair gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan? Kalau HDI propolis itu kan tidak mengalami proses kimiawi. Kalau propolis bisa menjadi cair, nah itu dua tanda tanya. Tadi masih ada yang ingat propolis terbentuk dari apa? Propolis adalah getah pohon pinus yang disekresikan dengan air liur lebah yang berfungsi melapisi sarang lebah. Getah itu bentuknya padat aslinya. Ya, kok bisa jadi cair? Nah, itu pasti ada proses kimiawi ya, dan itu biasanya mengandung atau diproses dengan alkohol. As we know bahwa kalau alkohol umat muslim pun itu kurang baik ya, haram ya disebutnya. Nah, kalau bipropolisnya kita itu tidak mengandung alkohol karena memang bentuk aslinya padat. Nah, lalu kandungan propolis di kita lebih efektif karena ada 4 macam bipropolis. Nanti saya kasih slide-nya di belakang. Nah, selain itu kalau hitung-hitungan dari harga jauh lebih murah karena kandungan propolisnya kita jauh lebih tinggi ya, kandungannya 30 gram per botol. Kalau yang tetes ini hanya 1,8 gram per botol. Tuh. Nah, ini tes kandungan propolis di setiap tabletnya itu yang harus kita cek itu ada nggak sih kandungan pinosembrin, krisin, dan galangin. Nah, ini hasil lab dari HDI propolis ya, ada pinosembrin, krisin, galangin, dan quercetin bahkan. Nah, kalau di hasil lab dari Brazilian propolis itu hanya ada quercetin aja. Jadi sangat lengkap kandungan dari propolisnya HDI. Nah, HDI yang propolis ini ada cara konsumsinya dewasa dan juga anak. Ya, kalau anak-anak apakah boleh? Boleh banget, karena anak pun juga perlu antibiotik alami. Dalam arti apa? Antibiotik alami itu anti jamur, antivirus, antibakteri. Kita kan juga sekarang saat pandemi juga menghadapi banyak virus. Ya, itu anak-anak pun juga perlu konsumsi propolis supaya daya tahan tubuhnya juga lebih tinggi. Ya, kalau misalnya orangnya itu sakit, maka kita masuknya dosis terapi, bukan dosis daily. Kalau dosis daily ya 1-2 tablet per hari itu wajar. Tapi kalau ada keluhan, nah itu kita bisa tingkatkan sendiri. Mau 3 kali 1, 3 kali 2 is okay, nggak masalah. Karena ini adalah makanan, bukan obat. Ya. Yang berikutnya royal jelly. Apa sih itu royal jelly? Royal jelly itu adalah cairan putih yang dihasilkan dari kelenjar hipofaringeal yang terletak di belakang kepala lebah pekerja muda. Jadi royal jelly ini sering disebutnya susu lebah, bukan berarti susunya lebah ya, gitu ya. Tapi karena warnanya putih, maka kita sering sebutnya sebagai susu lebah.
Nah, royal jelly sendiri itu sebagai makanan ratu lebah. Lebah pada saat lahir itu bukan terus yang ratu lebah jadi besar tuh tidak, tapi koloninya tuh semua sama. Yang membedakan adalah hanya dipilih satu yang dikonsumsikan royal jelly seumur hidupnya. Kalau yang lain tetap minum hanya 3-4 hari di awal. Nah, kalau ratu lebah dia mengkonsumsi seumur hidupnya. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu usia ratu lebah itu lebih lama, bisa sampai 7 tahun. Kalau lebah pekerja usianya hanya 14 hari. Nah, selain itu, ratu lebah bisa menghasilkan ribuan butir telur per hari. Dan kalau lebah pekerja atau lebah betina biasa itu bertelur sih, tapi tidak menetas. Nah, itulah kenapa royal jelly itu bagus banget ya buat sistem hormonal juga. Nah, royal jelly itu punya kita itu diproses dan disimpan dengan sistem pendinginan, dan punya kita adalah fresh royal jelly. Nah, royal jelly sendiri itu setelah dipanen itu harus segera diproses, didinginkan dalam artian. Kenapa? Karena usianya nggak sampai 24 jam. Nah, cara awetnya bagaimana? Maka harus dicampur dengan madu. Jadi royal jelly itu bisa awet, bisa nutrisinya, dalam artian nutrisinya itu baik jika dia dicampur dengan madu. Karena madu itu adalah pengawet alami yang Tuhan sudah siapkan ya. Nah, macam-macam royal jelly ya, ada royal jelly tablet, ada yang liquid. Apa yang membedakan? Kalau tablet itu berisi 150 mg royal jelly, 99 mg bipolen, 11 mg propolis. Kalau yang liquid mengandung 500 mg per 1 sendok takar royal jelly murni ya. Dan ada lavar honey-nya juga. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu mobilitasnya tinggi ya, sering bepergian, saya rekomen yang tablet ya, karena itu akan mempermudah. Nah, kalau misalnya Anda banyak di rumah aja ya, kalau sekarang ya karena pandemi banyak di rumah aja, saya lebih saran rekomen ke royal jelly liquid. Kenapa? Kalau lihat dari perbandingan royal jelly-nya ya, jadi 1 sendok royal jelly liquid itu setara dengan kurang lebih 3 tabletnya royal jelly tablet. Jadi lebih irit kalau bagi saya. Nah, manfaat sendiri royal jelly untuk kita itu apa sih? Untuk regenerasi sel-sel tubuh. Nah, ini semakin menambahnya usia, biasanya regenerasi selnya ini mulai mengalami penurunan. Ya, itu kenapa ada nama penyakit degeneratif gitu ya. Nah, regenerasi sel tubuh ini kan pada saat kita tidur. Nah, padahal kalau semakin tambahnya usia, hormon melatonin tambah turun ya, tidurnya makin susah. Akhirnya itu jadi lingkaran yang tubuhnya tambah lama, bukan tambah fresh, tapi semakin drop. Nah, lalu fungsi dari royal jelly apa? Untuk meregenerasi sel-sel tubuh. Jadi kalau pada saat kita tidur, itu banyak yang bilang tidurnya jauh lebih lelap, bukan akhirnya minum terus ngantuk tuh tidak, tapi pada saat tidurnya jauh lebih deep sleep gitu ya, dan pagi pun bangunnya lebih segar. Nah, lalu baik untuk perbaikan sistem hormonal ya. Sistem hormonal itu seperti apa? Misalnya ada wanita yang mengalami pada saat mau masuk di mau menstruasi sakit ya. Kan ada yang pada saat menstruasi pun mengalami sakitan. Terus mengurangi kalau waktu PMS ya, itu biasanya kan badan gak enak semua. Nah, itu memperbaiki sistem hormon. Jadi kadang saya dan tekan-tekan tuh nggak sadar kalau ternyata udah waktu jadwalnya mens gitu. Kalau biasanya kan sakit banget tuh, sakit badannya nggak karu-karuan. Nah, itu dibantu dengan royal jelly. Nah, itu kalau mempunyai keluhan susah mendapatkan keturunan, itu bisa dibantu dengan royal jelly juga. Selama tidak ada bermasalah di salurannya ya, kalau hanya hormonal aja bisa dibantu dengan royal jelly. Lalu untuk perbaikan sistem syaraf, jadi yang punya keluhan migrain, vertigo, lalu stroke, nah sistem syaraf ini bagus banget dibantu dengan royal jelly. Lalu memperbaiki organ tubuh yang rusak, terus anti aging, anti penuaan ya. Jadi karena ini bagus buat regenerasi sel, jadi sel-selnya selalu baru, jadi
awet muda gitu. Nah, cara konsumsinya kalau apa namanya pakai tablet ya 3 kali 1 ya sehari. Kalau liquid itu bisa malam hari aja. Nah, itu tergantung ya, kayak tadi dosisnya terapi atau dosis daily. Kalau nggak ada keluhan, kalau misalnya badannya fine-fine aja, saya rasa sehari sekali malam mau tidur itu sudah cukup. Bu Rini, ada mau ditanyakan Bu Rini? Oke, saya mute dulu ya. Nanti kalau Bu Rini mau tanya, silahkan dibuka mic-nya lagi. Oke, ya jadi kalau misalnya tadi tidak ada keluhan, ya sehari 1 sendok takar aja malam mau tidur, itu lebih baik. Kenapa kok konsumsinya malam? Karena regenerasi sel terjadi pada saat malam hari. Ya, oke, next. Oh, saya tadi ada membaca chat ya. Minum madu dulu atau obat dokter dulu, bersamaan pun tidak masalah Bapak. Tapi akan lebih baik jika konsumsinya pada saat perut kosong ya, tadi ya seperti di awal sudah dikatakan lebih baik 30 menit sebelum makan. Nah, biasanya obat dokter itu kan setelah makan. Jadi tidak masalah, ini makanan, jadi bukan obat ya Bapak. Nah, lalu kita masuk ke dalam clover honey ya, ini madunya ya. Nah, banyak orang karena taunya namanya produk perlembahan tuh taunya cuma madu. Padahal kalau kita bisa ngomong produk perlembahan itu ada tadi 4 ya, 4 star ya. Madu, pollen, propolis, royal jelly. Nah, ini kita bahas tentang clover honey. Kenapa kok namanya clover honey? Karena dihasilkan dari bunga clover gitu ya. Dan ternyata bunga clover itu komposisi nutrisinya paling lengkap. Karena apa? Karena bunganya tidak jadi buah ya, tetap menjadi bunga terus dan itu tidak ada pergeseran nutrisi. Nah, keistimewaan dari clover honey itu apa? Dia tuh pure natural unprocessed, jadi tidak mengalami pemrosesan juga. Jadi benar-benar raw ya, mentah ya madunya ya. Dan kadar airnya sangat rendah yaitu 17,2%. Nah, kalau di luaran itu biasanya kadar airnya tinggi. Nah, apa sih kelebihan dari kadar airnya rendah? Kalau semakin kadar airnya rendah itu nutrisinya lebih bagus. Ya, jadi mengurangi fermentasi. Nah, itu kenapa kalau madu-madu gurun itu juga harganya wow banget. Karena memang yang dicari adalah madu yang kadar airnya rendah. Ngebedainnya gimana? Ya caranya kelihatan jelas dari kemasannya aja kelihatan ya. Kalau madunya kita kan tutupnya besar. Bisa dibayangin nggak madunya clover honey pakai botol ya yang ada di pasaran? Itu sebelum minum bisa emosi itu, nggak keluar-keluar itu. Ya, kenapa kok yang di pasaran pakainya botol? Ya karena cair ya, jadi pakainya botol mempermudah. Nah, lalu kelebihan produk kita, clover honey-nya kita ada mengandung bipollen yang tadi saya sampaikan, ada bintik coklat ya, coklat merah itu di situ. Nah, pollen tadi jangan dibuang ya karena nutrisinya lengkap banget. Nah, selain itu dihasilkan dari bunga clover yang menurut penelitian bunga yang menghasilkan komposisi gizi paling seimbang. Nah, manfaat clover honey sendiri apa sih? Untuk meningkatkan imunitas tubuh, lalu masalah-masalah pencernaan ya, sembelit, emah, mual ya, terus kalau orang sini ngomongnya begah gitu ya, nggak enak perutnya, itu dibantu dengan clover honey. Lalu untuk mengatasi panas dalam, ya sariawan, radang tenggorokan gitu. Lalu mengecerkan dahak pada batuk. Jadi kalau misalnya ada keluhan batuk, itu bisa langsung konsumsi clover honey ya. Kalau orang dulu biasanya pakai itu ya, jeruk nipis sama kecap gitu ya. Nah kalau sekarang kita pakainya clover honey aja, enak banget itu. Jadi kasih jeruk, kasih madu, yaitu sebagai pengencer dahak. Nah, lalu selain itu untuk penderita demam, jadi kalau ada keluhan demam, anak demam gitu ya, daripada cepet-cepet langsung kasih paracetamol, jadi kita sambil mereda. Kalau misalnya panasnya terlalu tinggi, memang harus paracetamol masuk ya. Tapi kalau misalnya masih sumeng bahasanya gitu, nah itu bisa dibantu dengan air clover honey per 2 jam sekali ya kita konsumsikan. Karena gini, saya juga anak saya waktu itu sempat demam, pernah masuk di rumah sakit juga.
Nah, waktu itu saya tanya, "Dok, perlu minum yang lain-lain enggak?" Misalnya itu, "Kalau ini minumnya air putih aja sih." Kebetulan anak saya waktu itu minumnya cuma air putih. Dokternya bilang, "Bu, nggak ada tambahan lainnya, Bu? Kalau air putih itu kan cuman eh, mineral, maksudnya hanya air aja, nggak ada nutrisinya. Ditambahin yang nutrisi dong, biar supaya anaknya punya kekuatan." Akhirnya air madu boleh, lu boleh banget. Jadi pada saat anak demam pun itu air madu 2 jam sekali. Jadi supaya tetap dapat nutrisi, cairannya dapat, nutrisinya dapat. Oke, Pak Herman. Konsumsinya sebelum makan, Pak. Tadi di slide yang awal. Itu sudah saya jelasin, ini konsumsinya sebelum makan. Nih di sini tadi ya. Cara konsumsi. Nah, ini ya. Konsumsi 30 menit sebelum makan ya Bapak Ibu. Jadi akan lebih baik. Tapi bukan berarti terus gini ya. Aduh, saya sudah makan. Jadi saya tidak konsumsi. Oh ya, bukan begitu. Tetap harus konsumsi. Ya, kenapa? Karena kita tetap perlu nutrisi. Tuh. Jadi misalnya sampai kelupaan, belum sudah terlanjur makan, no problem. Jadi mau konsumsi kapan aja nggak masalah. Kenapa kok sebelum makan? Karena perutnya kan kosong. Pada saat nutrisi yang kita makan itu yang akan terserap sempurna. Nah, baru kita isi makanan. Kalau sudah terkandung nutrisi, kenapa dikasih produk ya nggak masalah. Gitu. Jadi bukan berbahaya atau apa, cuman akan lebih baik kita merekomendasikan sebelum makan. Jadi karena perutnya kosong, maka akan terserapnya jauh lebih sempurna begitu. Nah, lanjut lagi. Nah, untuk penderita anemia kurang darah ini juga perlu nutrisi ya. Lalu untuk diet yang seimbang gitu. Nah, diet yang seimbang itu jadi kalau ada orang aku takut minum madu takut gendut ya. Ini yang salah. Kenapa? Karena madu ini bisa untuk diet. Kok bisa? Ya, pada saat kita konsumsi madu itu pastinya itu akan ada rasa kenyang dan juga jangan terus habis minum madu tetap makan yang banyak ya, jangan. Madu bukan buat menurunkan berat badan, tapi untuk diet yang seimbang. Jadi walaupun kita diet, kita tuh nggak lemes gitu ya. Nah, anjuran pakainya bagaimana? Sesuai dengan kebutuhan. Clover honey tidak ada pantangan, tidak ada dalam artian, oh harus 1x1, kelebihan nggak boleh, nggak ada ya. Ini produk kita semua hanyalah makanan Bapak Ibu, makanan kesehatan, superfood ya, nutrisinya lengkap, superfood. Jadi kalau kelebihan pun itu tidak masalah, tidak ada orang namanya kena overdosis madu gitu, nggak ada. Kecuali ya memang minumnya 1 ton gitu ya dalam waktu hanya 2 hari gitu, itu pasti punya keluhan ya, kekenyangan entah apa gitu. Nah, Clover honey ini dianjurkan konsumsi dengan air dingin atau air biasa. Kenapa? Karena tadi ya, perlu diingat, air yang panas, kondisi panas itu merusak nutrisi. Bukan terus akhirnya menjadi racun, tapi nutrisinya tidak menjadi sempurna. Kan eman-eman. Ya kita misalnya konsumsi madu kasih air panas, jatuhnya cuma jadi pemanis doang, nutrisinya hilang, kan eman-eman. Walaupun di luaran banyak yang bilang pakai teh anget enak gitu ya. Kalau memang kepepet kepinginnya minum sama teh anget ya, teh hangatnya dijadikan dulu, baru terakhirnya dimasukkan clover honey-nya saat kondisinya sudah suam-suam kuku ya. Oke. Dari Bu Kristiani, kalau untuk menderita diabetes konsumsi clover honey-nya bagaimana, takaran disarankan? Nah, kalau untuk menderita diabetes, clover honey ini bukan menyembuhkan ya Bu ya, lebih untuk pengganti gula. Jadi misalnya kepingin minum manis ya diganti pakai clover honey-nya aja. Jadi untuk pengganti gula. Kalau yang untuk memperbaiki kondisi tubuhnya, saya sarankan tadi ya dynamic trio-nya ya, bukan clover honey. Karena madu lebih ke pencernaan. Begitu. Pencernaan, pernafasan itu ada di madu. Tapi kalau untuk penyakit yang degeneratif seperti itu lebih rekomend di tadi dynamic trio. Makanya kita konsumsinya bareng. Kalau clover honey dikonsumsi untuk diabetes bermasalah, tidak bermasalah karena dari indeks glikemiknya pun tidak mengalami
sudah diteliti tidak membuat insulin itu bekerja lebih keras, dalam artian karena kandungan gulanya pun itu aman untuk penderita diabetes gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ya, lanjut. Tadi kalau ada dynamic tree untuk orang dewasa, kalau tadi dynamic trio ya, ada propolis, royal jelly itu sendiri-sendiri untuk orang dewasa. Lalu kita ada yang untuk anak-anak, namanya kids tray. Ya, ini spesial untuk anak-anak. Kenapa? Karena dosisnya juga kecil-kecil. Anak-anak kalau minum yang besar nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman enaknya kalau kids tray ini ada rasa jeruknya. Jadi sudah otomatis anak-anak suka, ya. Nah, fungsinya apa? Meningkatkan imunitas tubuh, ya, meningkatkan konsentrasi dan perkembangan otak. Memiliki kandungan yang lengkap, jadi ada royal jelly, propolis, pollen, itu ada, dan mengandung vitamin C alami dari bunga rosehip, ya. Nah, lalu ada dynamic tree yang untuk dewasa, untuk remaja lebih tepatnya. Kenapa kok perlu untuk remaja? Ya, karena remaja bepergian. Isinya juga sama, pollen, propolis, royal jelly. Lalu kita produk berikutnya yang lagi booming ya, Propoelix. Apa itu Propoelix? Ya, Propoelix itu yang sering kita sebut sebagai super immune system booster ya. Nah, di sini Propoelix ini adalah ekstraknya propolis. Nah, ya, kalau Propoelix itu adalah ekstraknya propolis. Propolis sendiri kita tahu ya bahwa tadi lengkap banget buat imun tubuh ya, buat antibiotik alami. Nah, apalagi ini ekstraknya. Itulah kenapa lebih gampang diserap oleh tubuh. Ya. Nah, fungsi dari Propolis itu apa? Mempunyai sifat antiinflamasi. Sama kayak propolis ya, antiinflamasi, antibakteri, antivirus, anti jamur. Nah, imunomodulatori, antimikroba, dan memiliki antioksidan yang tinggi. Nah, di sini yang membedakan adalah apa? Karena itu ekstraknya, maka lebih gampang diserap oleh tubuh, lebih cepat, apalagi dengan bentuknya yang kapsul, ya. Jadi ini bermanfaat untuk penyakit yang melemahnya sistem kekebalan tubuh, kayak diabetes, kanker, Alzheimer, ya, stroke, Parkinson, dan juga sakit jantung, penyakit serius, ya, TBC, DBD, HIV, hepatitis, dan saat ini COVID juga. Nah, mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk melawan penyakit degeneratif dan memaksimalkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas, mempercepat proses pemulihan. Tuh. Nah, keunggulan dari propolis apa? Itu adalah mengandung CAPE ini ya, kafeik acid penetil ester, yaitu senyawa yang mampu menghambat peradangan atau antiinflamasi, dan merupakan propolis kombinasi yang berasal dari belahan dunia, yaitu yang ada namanya super blend. Ya, karena propolisnya itu dari banyak belahan dunia dan dibuat dengan sistem ekstraksi berteknologi Continuous Multistage Counter-Current Extraction CMCE. Ya, ini fungsinya apa? Membuat zat yang tidak berguna, bisa membuang zat-zat yang tidak berguna dan bisa larut dalam air. Nah, di sini juga kalau tadi kandungan propolis itu 9.000, ternyata kandungan Propoelix itu dari tes orangnya itu sampai 21.000. Wow, lebih tinggi ya daripada propolis ya. Nah, lalu ada namanya Propolis Plus, yang mananya kuning. Bedanya apa sama yang merah tadi? Yang membedakan hanyalah ada tambahan 3 jamur, lince, shiitake, dan maitake. Nah, 3 jamur ini bagus banget untuk yang sedang survival punya penyakit cancer ya. Jadi ini mempunyai sifat anti kanker yang efektif. Mempunyai sifat sebagai imunomodulator dan memiliki antioksidan yang sangat tinggi. Jadi mengombinasikan tadi 4 unsur yang potensial. Jadi ada HDI Propolis Plus ini terbukti efektif sebagai adjuvan pada kasus kanker, pada kasus yang punya keluhan kanker gitu ya.
Nah, ini untuk memaksimalkan sistem kekebalan tubuhnya sehingga tubuh tidak mudah diserang oleh penyakit. Lalu anjuran pemakaiannya gimana? Nah, untuk dewasa penderita kanker bisa 3 kali 2 kapsul sambil kalau untuk pemeliharaan daya tahan tubuh 1 kali 1. Nah, ini loh Bapak Ibu bedanya ya obat sama nutrisi. Orang sehat pun boleh loh minum Propolis Plus. Kenapa? Untuk memelihara daya tahan tubuh supaya dalam tubuhnya tidak ada sel kanker yang tumbuh. Gitu. Jadi kalau obat, nggak boleh itu ya. Kalau obat kanker pasti untuk penderita kanker. Tapi karena ini nutrisi, ini makanan, itu mau dikonsumsi sama aja boleh. Ya. Nah, ini langsung ke produk berikutnya yang di seri Bibotanik. Ya, ini spesial. Bibotanik ini yang ada namanya Aloe Propolis Cream. Ya, ini pengembangan dari propolis ya. Jadi ada propolis yang dioles, ya namanya Aloe Propolis Cream, ada tambahan lidah buayanya. Fungsinya apa? Untuk membantu mengatasi berbagai macam luka ya, luka gores, luka bakar, luka gigitan serangga ya, cacar air, luka penderita diabetes atau gangren ya. Ya nggak bisa cuma luka hati ya Bapak Ibu ya. Ya. Lalu untuk mengurangi peradangan. Jadi kalau luka luar itu bisa, tapi kalau luka dalam ya itu memang perlunya dari dalam. Jadi ini khusus untuk luka luar. Itu kita wajib sedia karena ini kayak kotak P3K ya. Jadi ada apalagi kalau punya anak kecil. Wah ini perlu banget. Ya, yang kejedot lah, yang jatuh lah ya, macem-macem lah kalau ada anak kecil itu tuh. Nah itu wajib ya, karena nggak perih. Nah keunggulannya adalah dia nggak perih gitu. Nah lalu kita punya produk unggulan lagi ya, pengembangan dari propolis. Ya propolis dalam bentuk lozenges ya. Ini bahan dasarnya adalah propolis dan isomal. Jadi kalau punya keluhan tenggorokannya mulai nggak enak gitu ya. Nah itu untuk mencegah batuk, menyegarkan nafas, bau mulut ya, mengatasi iritasi tenggorokan dan ini aman untuk penderita diabetes. Tuh. Nah, kalau tadi ngomongin Dynamic Trio, ya kan, Pollen Propolis Royal Jelly. Pollen Propolis Royal Jelly itu sebut Dynamic Trio, ya. Ini saya ulangin lagi. Kalau 4-star, apa Bapak Ibu? Pollen Propolis Royal Jelly madu, itu kita sebutnya 4-star. Ya, tadi kalau kita ngomong Dynamic Trio cuma tadi 3 ya, Pollen Propolis Royal Jelly. Nah, lalu ada Dynamic Trio Plus. Dynamic Trio yang ditambahkan, ya. Tambahannya apa sih? Kalau glukosamin sulfat, nah ini bagus yang untuk memperbaiki punya keluhan osteoartritis atau radang sendi. Yang kalau jalan itu bisa sakit biasanya kadang tuh ya ada orang yang kalau semakin usia bilangnya olinya habis gitu ya, tepluk gitu ya. Itu osteoartritis, lalu yang punya keluhan rematik, linu-linu ya. Nah, lalu fungsi dari Dynamic Trio glukosamin sulfat ini membantu mempercepat proses pemulihannya, membantu pembentukan kartilago baru dan ini dianjurkan untuk konsumsinya bareng sama tambahan lagi Propolis dan Royal Jelly lagi. Nah, lalu ada Dynamic Trio plus enzime mineral. Ya, enzime mineral ini bagus banget buat yang penderita gastritis ya, yang penderita pencernaan yang akut ya, yang kembung, mual, sakit perut, yang perutnya tuh begah nggak karuan ya, sering biasa gastritis yang asam lambungnya naik tinggi. Nah, ini dibantu dengan enzime mineral. Kenapa? Karena sudah ada Pollen Propolis Royal Jelly, masih ditambah enzim-enzim. Nah, enzimnya ini salah satunya adalah enzim papain. Ya, ini bagus dan dianjurkan dikonsumsi bersama dengan claver honey. Jadi untuk meredam asam lambung gitu ya, terus punya keluhan pencernaan ini dibantu dengan ini. Nah, kalau sawo palmetto ini saat ini sudah ini ya discontinue ya. Nah, ini yang khusus spesial untuk pria itu. Lalu berikutnya ada Trimitu. Nah, Trimitu ini apa sih? Trimitu ini yang berbahan dasar chitosan. Fungsinya untuk mengikat lemak jahat. Ya, fungsinya untuk mengikat lemak jahat. Nah,
Dan di sini untuk meningkatkan lemak jahat itu seperti apa? Kolesterol, trigliserid ya, LDL, ya, VLDL ini. Nah, konsumsi trimi itu kapan? Konsumsi trimi itu pada saat makan. Jadi pada saat makan kita makan, lalu kita konsumsi trimi, ya. Nanti habis itu makan lagi, ya. Nanti saya siapkan juga videonya supaya teman-teman juga lihat. Nanti saya akan tampilkan videonya, video cara kerja trimi. Nah, lanjut dulu sampai ke produk berikutnya, Bi-Ultra. Ya, Bi-Ultra ini spesial untuk pria, ya, karena sudah kandungannya sudah ada dynamic trio-nya juga, ya, ada propolis royal jelly-nya. Masih ada tambahan-tambahan lainnya, yaitu ekstrak ginseng Korea, Avena sativa, Tribulus terrestris, dan ashwagandha. Ya, fungsinya ini kan lengkap banget ya kandungannya. Ada propoelik, pollen, royal jelly ini ya. Jadi manfaat dari Bi-Ultra itu untuk stamina pria. Jadi ini bukan obat kuat ya Bapak Ibu, bukan diminum terus langsung strong gitu, tidak. Tapi Bi-Ultra ini karena kalau pria itu kan biasanya kerjanya lebih keras. Nah, tenaganya jauh lebih banyak kekuras. Nah, itulah kenapa perlu namanya stamina atau nutrisi. Kalau badannya itu full staminanya, ibaratnya nutrisinya lengkap nih, maka badannya berenergi. Maka selain bekerja malam pun itu di aktivitas seksualnya pun jauh lebih bertenaga. Itu fungsi dari Bi-Ultra. Jadi bukan untuk obat kuat ya, tapi untuk stamina pria. Pria pun juga perlu ini ya, nutrisi juga ya. Walaupun kalau dibilang kan lebih penting ibu hamil menyusui, sama. Nah, kita lanjut ke Biskin. Ini ada BB cream. Ya, ini yang krim multifungsi. Nah, kita juga punya skincare-nya Bapak Ibu. Nah, luar biasanya HD ini develop produknya menuju ke skincare. Nah, skincare-nya kita pakai nama Biskin. Ya, Biskin ini dari Korea, dimana kita tahu ya kosmetik terbaik, skincare terbaik saat ini itu Korea ya. Nah, kelebihan dari Biskin apa sih? Kelebihan dari Biskin adalah 6 core antioksidan. Jadi kalau tempat lain itu antioksidannya cuma 2 gitu ya. Oh, ini kayak vitamin C dan vitamin E biasanya gitu ya. Nah, kita punya 6 core ya. Jadi lengkap ada 6. Ada vitamin C, vitamin E, CoQ10, alpha lipoic acid, dan glutathione, dan itu semua diikat dalam B2O. B2O itu apa sih? Madu, royal jelly, propolis, pollen, dan mata air jeju. Nah, ini yang ngebedain skincare kita sama produk lain, karena skincare-nya pun ada madunya ya. Madu kan buat kecantikan bagus banget itu, kayak zamannya Cleopatra ya, itu juga pakai masker madu. Nah, kelebihan dari Biskin itu caranya gampang banget. Jadi gak hanya wanita, bapak-bapak pun itu melakukan ini nih, merawat kulit wajah ini gampang. Kenapa? Karena hanya 5 step. Cuci muka, pakai essence, serum kalau siang, day cream kalau malam, night cream. Sudah, sesimpel itu. Nah, ini kita ada 2 seri V-line dan seri W-line, atau kalau kita biasa nyebutnya W-line gitu ya. Nah, seri V-line ini lebih untuk yang punya keluhan kulitnya itu kondisinya normal dan berminyak. Tuh. Nah, ini fungsinya merevitalisasi, memperbarui dan mengembalikan kekuatan kulit kita. Nah, lalu kita ada seri lagi yang W-line, ya, ini yang white glow, yaitu untuk meratakan, mencerahkan warna kulit ya. Biasanya yang punya keluhannya kulitnya kering, atau mungkin orang yang usianya udah mulai lanjut itu kan kulitnya mulai kering, warnanya mulai nggak rata, keluar flek. Nah, ini dibantu dengan seri yang W-line ini. Kita juga punya alatnya ya, namanya LV. Ini untuk mempercepat masuknya serum ke dalam kulit. Nah, ini ada krim yang luar biasa, krim yang Smart Skin Cream. Kenapa namanya SS Cream ya, Smart Skin Cream? Karena ini adalah 4-in-1 cream ya, jadi buat ibu-ibu gitu, wah ini enak banget pakai ini. Karena sudah ada skincare-nya,
ada sunblocknya, SPF-nya 50 loh. 50 plus, PA-nya plus 3, bisa jadi foundation dan make up base. Jadi so simple banget. Saya pun kalau misalnya mau pergi gitu ya, udah pakai SS cream aja itu keluar udah bisa. Apalagi nanti bisa ditambahin bedaknya ya. Ada bedak loose powdernya, itu jauh lebih glowing. Kalau misalnya pun nggak pakai bedak, oh itu udah cukup. Tinggal tambahin alis sama lipstick itu udah on gitu ya. Nah, fungsi dari SS cream ini menyamarkan warna kulit yang tidak rata ya atau permukaan yang kasar dan punya efek berkilau, cerah, dan tahan lama. Nah, ini waterproof. Jadi nggak takut untuk luntur. Nah, lalu kita punya perawatan mata namanya eye care ya, multitasking power serum. Ini yang punya keluhan mata panda atau bawahnya ini ya, mata panda tuh lingkaran matanya hitam gitu ya, punya kantong mata. Nah, ini dibantu untuk serum mata sini atau mulai keluar kerutan-kerutan di mata. Ini dibantu dengan eye care. Lalu produk Biskin berikutnya ada namanya anti acne ya, dimana ini spesial untuk yang punya keluhan jerawat ya. Jadi fungsi dari anti acne-nya kita membersihkan, menenangkan, dan melindungi. Jadi nggak sampai membekas juga. Lalu kita punya produk Bibotanik berikutnya, yaitu hand and body lotion. Ya, jadi ini lotionnya tuh enak banget, nggak lengket ya, dan dia baunya wangi green tea. Ya, kenapa? Karena mengandung propolis dan green tea. Nah, ini fungsinya menghilangkan kuman dan kotoran pada tubuh juga, ya kan ada propolis yang melindungi kulit dan melembabkan, melembutkan, dan menyegarkan juga. Lalu ada loh propolis dalam bentuk pasta gigi, ya. Ini namanya propolis toothpaste, ya, berfungsi sebagai antimikroba, ya, karena buat kesehatan mulut, ya, mencegah sariawan juga, membantu mengatasi kesehatan gusi juga, ya. Dan ini bebas dari SLS dan paraben, ya, jadi aman. Tapi kadang ada yang bingung, kok nggak berbusa gitu ya. Biasanya kan pengennya busanya banyak gitu. Nah, karena punya kita ini bebas SLS dan paraben, jadi sehat ya. Nah, lalu berikutnya kita punya Bibotanik Facial Wash Gel. Nah, ini facial washnya nih teksturnya ringan, enak banget pakainya, dikit aja udah kerasa enak. Nah, ini karena ada propolis, aloe vera, dan multivitamin. Nah, bapak-bapak pun pakai ini enak kalau lagi bepergian gitu ya. Biasanya kan mukanya kotor terus ada berminyak. Wah, pakai facial wash gelnya ini langsung seger deh pasti. Kenapa? Karena ada propolisnya juga, dan itu supaya tidak ada kuman-kuman bakteri yang masuk, jadi nggak nambah jerawat gitu ya. Nah, ini berfungsi membersihkan pori-pori, ya, menghambat pertumbuhan bakteri pada kulit, menyegarkan kulit ya, mengurangi gejala pigmentasi, menghilangkan flek pitik hitam, mencerahkan kulit, dan membantu mencegah mengurangi jerawat. Ya, ini menjaga kesehatan kulit. Nah, kita juga punya nih perawatan rambut, namanya hair care set ya, punya Bibotanik, ada sampo dan juga serumnya. Nah, fungsinya apa sih? Untuk meningkatkan pertumbuhan rambut, mencegah rambut tipis, dan mengurangi kerontokan rambut. Ya, supaya rambutnya nggak kusut. Nah, enak loh samponya ini kita pakai juga irit ya, nggak perlu yang harus banyak-banyak. Nah, selain itu serumnya ini yang beda ya, karena saya pernah nyoba serum lain ya, dan kalau punya HD ini simple karena dia bentuknya spray dan nggak lengket, ya, nggak linyet, dan baunya wangi, bau mawar. Jadi beda, kalau biasanya kan baunya kayak cem-ceman gitu ya, kalau yang ini baunya mawar. Jadi kalau bepergian pun nggak malu ya, baunya wangi. Nah, ini ya satu-satu saya kupas mengenai shampoo-nya ya. Ini untuk meningkatkan pertumbuhan rambut sehatnya, memperbaiki folikel rambut, dan membantu mengurangi kerontokan rambut. Tuh. Kalau untuk serumnya untuk merangsang pertumbuhan rambut baru. Nah, tadi selain produk perlembahan, ya, kita juga punya loh namanya pemurni air. Ya, ini namanya HDI Pure F-Tech One. Nah, ini teknologi pemurni air, teknologi Jepang, karena menggunakan teknologi namanya Filartech. Ya, kenapa namanya F-Tech? Karena teknologinya Filartech. Ya, di sini kita bisa lihat dari F-Tech ini
Di bawahnya ini ada butiran karbon aktif, ada butiran koral aktif, dan juga ada filarteknya. Nah, ini yang membuat air kotor, air yang mungkin tercemar sekalipun, nanti keluarnya pun itu sudah siap minum. Tanpa listrik ya, jadi irit banget, bisa kita bawa kemana-mana. Ya, dan ukurannya ini, ukuran porinya 0,1 mikron, kecil banget, lebih kecil daripada bakteri. Jadi bakterinya pun bisa kesangkut ya. Nah, lalu kemampuannya sudah teruji menghilangkan bakteri, mikroorganisme kecil, dan kandungan mikroskopis lainnya. Membran ini juga mampu mempertahankan kalsium, magnesium, dan mineral yang penting bagi tubuh. Ya, jadi walaupun kesaring ya, bakteri aja kesaring, tapi kalsium, magnesium, mineralnya masih dapat. Nah, kalau dari sini ini perbandingan pemurni kita dengan pemurni yang ada di luaran ya. Dari karbon aktif sama UV sterilizer sama membran RO. Apa yang membedakan? Residu klorin dan boklorin semua efektif ya. Karat dan keruh, kalau UV sterilizer dia tidak efektif untuk karat dan keruh. Tapi membran RO sangat efektif ya. Filartek efektif. Lalu kalau bakteri, Bacillus coli efektif semua bakteri. Lalu kandungan mineral dalam air, kalau UV sterilizer masih ada, membran RO hilang, tapi kalau filartek masih ada. Sumber daya listrik semua perlu listrik kecuali filartek ya, jadi tanpa listrik ya, tanpa listrik, tanpa baterai. Menghilangkan kekeruhan dan bakteri. Kalau UV sterilizer tergantung berapa listriknya. Kalau semakin tinggi listriknya, makin banyak UV-nya, makin efektif ya. Nah, kalau membran RO dan filartek efektif. Pemborosan air tidak, tapi kalau membran RO iya. Kalau filartek tidak membuat boros air. Nah, rekomendasinya banyak, dan produk kita ini sudah banyak penelitiannya. Ya, lalu biasanya pada tanya, gimana sih cara terbaik untuk bisa menjual? Cara terbaik untuk bisa menjual adalah kita sendiri harus coba dulu. Kalau kita belum pernah mencobanya, maka kita juga nggak akan bisa cerita. Karena sejatinya network marketing itu adalah kita hanya dengan sharing saja. Nah, Bapak Ibu semuanya mungkin ada pertanyaan sambil saya menyiapkan ini ya, demo produknya ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan langsung di chat aja sambil saya menyiapkan. Oke, ini sudah ada. Ini saya akan menunjukkan bagaimana lihat tadi ya cara kerja trimi, lalu membedakan cara madu seperti apa. Nah, ini akan saya kasih demo produknya ya.
ya Bapak Ibu. Padu yang baik itu membentuk heksagon ya. Cara kerja dari trim itu tadi, ikat lemak seperti apa? Lemaknya akan dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Ya, tadi demo produknya kita. Sampai sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini mudeng atau mubeng? Karena bedanya tipis ya. Saya takutnya ini diem semua, ini ternyata pusing gitu. Mau dong saya demo videonya, Pak bisa buka di YouTube. Bentar, saya copyin yang tadi ya. Saya copy di sini, di YouTube ada kok. Kita tinggal ketik demo produk HDI ya. Ini saya share kan di sini. Oke, saya ketik di chat ya Pak ya. Oke. Ya, sudah masuk ya. Nah, itu nanti bisa, kalau misalnya nanti di chatnya ini hilang, bisa langsung cari di YouTube, tulisnya demo produk HDI. Nanti ada yang punyanya punya Bill YouTube. Oke. Terima kasih semuanya. Semoga training hari ini bisa membantu ya. Kalau ada salah-salah kata, saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya karena itu kelalaian Sari. Tapi kalau misalnya ada yang bermanfaat, itu semua kemurahan Tuhan. Bapak Ibu semuanya, salam sehat selalu dan Go Royal Crown.